Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya singkat terkait dari alur flow chart chicken feeder. Oke, yang pertama, jadi adalah kondisi start ya. Jadi kondisi di mana program atau sistem dijalankan. Kemudian ketika sistem pertama kali dijalankan, maka controller akan mengecek atau akan mengambil parameter-parameter default ya yang ada di file system pada ESP32. Parameter-parameter default ini seperti waktu penjadwalan, karena ketika perangkat baru digunakan kan kita belum mengeset jadwalnya ya. Nah, untuk mengisi kekosongan itu maka secara default ESP32 akan mengambil data-data yang sudah dimasukkan ke dalam program untuk jadwal 1, jadwal 2, jadwal 3, kemudian untuk settingan pakan dan lain-lain. Kemudian setelah proses load data selesai dilakukan, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengkoneksikan WiFi. Kemudian pada kondisi koneksi WiFi ini nanti microcontroller atau ESP32 akan mengecek apakah WiFi sudah terkoneksi atau belum. Jika belum, no, maka dia itu akan lanjut lagi ke blok A. Kemudian ketika dia iya atau sudah terhubung, maka akan langsung mengkoneksikan ke MQTT, yaitu protokol komunikasi untuk mengirimkan data dari perangkat ke broker. Dan ada lagi pengecekan kondisi, yaitu apabila sudah terkoneksi, apa yang akan dilakukan? Maka akan melakukan sinkronisasi waktu. Apa sinkronisasi waktu ini? Yaitu mengambil data waktu dari internet untuk memastikan bahwa waktu yang ada pada perangkat itu sudah sesuai dengan waktu di area tertentu ya. Misalkan di Sulawesi Tengah adalah WITA. Kemudian apabila MQTT tidak terkoneksi, apa yang dilakukan? Yaitu akan masuk juga ke kondisi atau ke blok A. Nah, setelah melakukan pengecekan MQTT, ketika kondisinya ya atau true, maka akan melakukan time synchronize. Setelah melakukan time synchronize, ESP32 akan mengecek data atau log data pada feeder. Apa yang dia cek? Dia akan mengecek apakah sudah tersedia data atau belum. Nah, tentunya ketika perangkat baru dijalankan pastinya tidak ada log data sama sekali ya, dengan asumsi bahwa perangkat itu belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga tidak ada proses feeder, tidak ada proses pemberian pakan dan lain-lain. Oleh karena itu pasti log datanya itu akan kosong atau tidak ada. Nah, di sini itu mungkin saya keliru ya sedikit, mungkin nanti bisa diperbaiki oleh Adam. Jadi is file data empty, yaitu jika yes dia akan turun ke bawah, namun jika no dia akan membackup data dan mengirimnya ke Google Sheet atau Spreadsheet. Jadi backup data ini dilakukan apabila ESP32 sudah terkoneksi ke WiFi dan sudah terkoneksi juga ke MQTT, sehingga nanti ESP32 tahu gitu kalau sudah connect WiFi dan sudah connect ke MQTT berarti internetnya sudah jalan. Maka apa yang dia lakukan adalah membackup data ke Google Sheet atau Spreadsheet. Kemudian setelah data dicek, data dikirimkan, kemudian ESP32 juga menunggu respon ya. Jadi di sini menggunakan protokol HTTP untuk Spreadsheet ini. Dia waiting response from Spreadsheet. Jika kondisinya diterima oleh Spreadsheet, apa yang dilakukan? Jika kondisinya sudah diterima oleh Spreadsheet, maka tinggal dihapus saja datanya, yaitu dikosongkan lagi. Namun apabila tidak terkirim ke Spreadsheet, apa yang dilakukan? Yaitu dia akan mencoba melakukan pengiriman secara 5 kali. Apabila setelah 5 kali datanya masih tidak terkirim, maka datanya akan disimpan lagi di file backup untuk nanti akan coba dikirim lagi ketika ESP sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ketika sudah terkoneksi dengan internet, ada lagi beberapa proses yang dijalankan, yaitu yang pertama itu adalah membaca data dari sensor load cell ya. Jadi read data load cell, kemudian setelah data dari load cell berupa berat pakan diperoleh, maka datanya akan langsung dikirim ke MQTT, kemudian untuk nantinya akan ditampilkan di aplikasi. Dan selain ditampilkan di aplikasi, data dari load cell juga akan dilanjutkan ke proses C. Setelah diproses C, maka data juga akan ditampilkan pada LCD. Kemudian berbarengan dengan itu atau secara paralel
atau secara multitasking, sistem juga melakukan proses yang lain, yaitu adalah pengecekan jadwal, checking schedule ya. Jadi ESP32 akan selalu mengecek apakah ini sudah waktunya pemberian pakan. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke checking schedule, itu terus mengecek ya di loop. Dan apabila sudah saatnya waktu penjadwalan, itu is time to feed. Apabila sudah true atau ya atau yes ya, maka feeder akan menyalakan atau mengaktifkan pemberian pakan sesuai dengan settingan pakan yang sudah kita tentukan. Jadi kita lihat di sini run feeder by set feed value, yaitu dalam mode auto ya, karena kalau penjadwalan itu adalah mode auto. Jadi dia akan menyalakan feeder, turn on feeder. Setelah turn on feeder, maka dia akan mulai melog data atau merekam data sesaat ketika feeder diaktifkan. Setelah start feeder recording, kemudian akan dilanjutkan ke proses pengecekan lagi, pengecekan kondisi apakah pemberian waktu ini sudah selesai. Apabila sudah selesai, maka matikan feeder. Kemudian rekam data terakhir ketika feeder dinonaktifkan. Jadi nanti akan diperoleh waktu ketika feeder dinyalakan sampai ketika feeder dinonaktifkan. Kemudian ketika belum selesai, maka dia akan mengulang terus mengaktifkan feeder. Atau dalam artian feeder akan terus dijalankan. Nah, setelah stop feeder recording, maka akan dilanjutkan lagi ke proses pengiriman data ke spreadsheet. Karena pada bagian blok ini ya, checking schedule, kemudian read data load cell, dan subscribe data, itu adalah kondisi di mana ESP sudah terkoneksi dengan WiFi dan internet. Sehingga data tidak di backup ke file system tapi langsung dikirimkan ke spreadsheet. Oke, kemudian berbarengan lagi dengan itu, lanjut ke blok B ya, atau ke proses B. Di sini blok B itu adalah mensubscribe data. Jadi mensubscribe data ini adalah mengecek apakah ada perintah dari aplikasi secara time base ya. Jadi dalam interval tertentu dia akan terus mengecek atau mensubscribe data ke broker MQTT untuk mengetahui update komen terbaru dari mobile apps atau dari aplikasi. Nah, jadi ada beberapa pengecekan. Yang pertama itu dia melakukan subscribe data from MQTT. Kemudian setelah melakukan pengecekan itu, ada lagi proses yang dijalankan secara bersamaan atau multitasking. Yang pertama itu adalah apakah data ini untuk pembaruan schedule. Apabila ya, maka schedule atau penjadwalan akan diupdate. Apabila tidak, maka dia akan mengecek lagi atau mensubscribe lagi data ke MQTT. Kemudian ada lagi pengecekan kondisi